Abajo, también al piso, al piso. Señores, esto es un asalto. Abajo. And I want you. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. The Heist of the Century adalah sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata perampokan Bang Rio di Buenos Aires, Argentina pada 13 Januari 2006. Yang seru banget dari film ini adalah karena bisa dibilang perampokan ini adalah yang paling rumit, juga banyak banget kejutan-kejutan yang gak disangka-sangka, Brad. Wah, hebat ya? Iya dong, hebat. Oke lah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. Pada 10 Januari tahun 2006, terlihat seorang seniman yang bernama Fernando lagi membuat mahakaryanya sembari merawat tanaman rumput dengan ditemani seorang gadis cantik. Tampaknya kehebatan Fernando dalam membuat mahakarya begitu menakjubkan, di mana saat ini Fernando berhasil membuat lukisan 3 dimensi. Selain menjadi seniman, Fernando juga merupakan seorang guru bela diri dan pintar berakting. Tapi di balik itu semua, Fernando kerap kali menghampiri psikiater untuk mencari solusi terhadap semua masalahnya. Suatu malam di hujan yang sangat lebat, Fernando yang lagi enjoy sembari menghisap rumput tiba-tiba terkena cipratan air dari mobil yang melaju kencang di depannya. Karena rumput yang dia hisap udah terlanjur basah, Fernando pun kemudian membuang rumput itu. Tampaknya rumput tersebut terbawa arus air sampai memasuki gorong-gorong yang sangat dekat dengan bank. Fernando pun seketika itu juga terus mengikuti kemana arah gorong-gorong itu keluar, hingga Fernando tahu kalau semua jalur mengarah tepat keluar melalui kolong jembatan. Fernando yang penasaran memberanikan diri memasuki terowongan tempat keluarnya air. Ternyata terowongan itu sepertinya menyambung dan berada tepat di bawah Bang Korio alias Bang Rio. Keesokan harinya, Fernando segera menghampiri rekannya yaitu Sebastian alias Sebas, berniat membicarakan apa yang dia temukan semalam. Sebas yang ahli dalam membobol benda apapun yang mustahil dihancurkan pun berkata kalau sepertinya mereka butuh waktu untuk bisa menggali sebuah terowongan kecil agar bisa memasuki bank. Karena Sebas dan Fernando gak punya uang untuk membeli segala perlengkapan, Sebas pun menyuruh Fernando agar mencari orang kaya yang mau bekerja sama dengan mereka. Fernando berinisiatif untuk mendatangi seorang pria tua yang bernama Alberto yang lagi beribadah di sebuah gereja. Pada kesempatan itu Fernando meminta Alberto agar mau ikut bersamanya melakukan aksi perampokan dan mendanai mereka. Fernando berjanji akan mengganti 2 kali lipat uang Alberto jika rencana mereka berhasil. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Mario yang lagi berada di kantor imigrasi berusaha agar ibunya yang udah tua bisa pulang ke wilayahnya tanpa ada masalah apapun. Ya intinya mah biar gak disangka imigran gelap gitu, Brad. Tapi di sini wanita di hadapan Mario menyangkal kalau mereka sepertinya gak bisa menuruti semua permintaan Mario. Apalagi Mario hanya punya beberapa lembar uang aja. Gak di luar negeri, gak di Konoha. Sí, son suyo. Cuénteme, ¿hace mucho que está casada?
Sepulangnya dari kantor imigrasi, Mario menghampiri anak sematawayangnya yang cantik mencenet amburahoy bernama Luciana, aka Lu, di tempat kerjanya. Dari percakapan mereka berdua, tampaknya hubungan Mario dan Lu gak begitu baik. Tapi meski seperti itu, Mario tetap memberi Lu segepok uang untuk biaya hidupnya sehari-hari, dan sebagai terima kasihnya, Lu mengajak Mario makan malam di kediamannya. Mario yang dendam dengan wanita tadi pagi yang dia temui diam-diam memasuki kantor imigrasi dan berniat untuk membobol berangkasnya. Tanpa diduga, sepertinya Mario ini merupakan pencuri handal karena dalam menjalankan aksinya, Mario bisa dengan mudah membobol sebuah berangkas dan mencuri semua uang di dalamnya. Saat Mario akan pergi secara gak diduga, Mario malah bertemu dengan tukang bersih-bersih yang bernama Carmen. Beruntung Carmen yang masih baru dan belum tahu seperti apa kebiasaan di kantor itu membuat Mario bisa lolos dengan membawa uang hasil pencuriannya. Baru aja Mario berhasil keluar dari kantor imigrasi, Mario yang melihat sebuah mobil terparkir di depannya dan memergoki aksinya sontak menghampiri sopir itu. Ternyata itu adalah Fernando yang gak sengaja memergoki aksi dari Mario. Kebetulan karena Fernando juga akan melakukan aksi pencurian, tentu dia segera mengajak Mario. 6 jam kemudian, Mario pun pergi ke sebuah restoran cepat saji untuk menghampiri Fernando yang udah lama menunggunya. Disitulah Fernando menjelaskan panjang lebar tentang urusan yang akan mereka lakukan. Kemudian Fernando mengajak Mario jalan-jalan menikmati suasana indahnya malam. Mengetahui kalau Fernando berencana merampok Bang Rio, Mario sangat antusias untuk ikut menjalani aksinya. Pertama-tama Fernando mencoba mengukur kedalaman gorong-gorong yang ada tepat di depan Bang Rio dan membawa Mario ke dalam terowongan. Hal itu Fernando lakukan agar mereka tahu berapa jarak untuk bisa memasuki Bang Rio melalui jalur bawah tanah, meskipun sedikit mustahil karena air akan semakin tinggi jika terjadi hujan yang begitu lebat. Fernando berkata untuk menanggulangi masalah itu, mereka harus mengikuti informasi dari ramalan cuaca. Para que yo tenga una pequeña idea de lo que me quieres decir. Singkat cerita, Mario yang datang terlambat ke ajakan makan malam yang dibuat Lu beralasan kalau dia baru aja jatuh ke lubang trotoar. Mencium bau rumput dari badan sang ayah, Lu pun sontak gak percaya dengan perkataan ayahnya itu dan malah menyuruh ayahnya untuk segera pergi. Todas esas habitaciones lo menos que tienen son sensores de movimiento. Di kediaman Fernando, Mario bertanya bagaimana cara mereka agar bisa masuk ke dalam bank tanpa diketahui oleh siapapun. Karena saat ini bank punya sensor suhu yang bisa mendeteksi suhu tubuh mereka. Pertanyaan itu pun langsung dijawab Fernando kalau dia punya satu-satunya cara, yaitu dengan menggunakan sebuah selimut dan kawat yang melingkar di sekitarannya. Hal itu bisa membuat mereka gak terdeteksi oleh sensor gerak maupun suhu. Con estos trajes vamos a poder... Mario yang merasa raridu alias ribet pun langsung menyangkal ide dari Fernando. Karena jika mereka berpakaian seperti itu akan memperlambat aksi mereka dan belum lagi para penjaga di sana pasti mencurigai mereka. Atas semua ucapan dari Mario semalam, keesokan harinya Fernando membawa sebuah kamera dan memotret keadaan di luar dan juga di dalam bank. Dengan ditemani oleh Sebas yang pura-pura gak mengenal Fernando, pria itu dengan terang-terangan malah memotret kamera pengawas bank yang membuat para penjaga mencurigai aksi Fernando. Saat polisi tiba, security yang kita sebut
Yanto aja lah ya Brad, sesuai request dari Bradku yang satu ini membawa paksa Fernando ke ruangan interogasi. Dalam perjalanan, Fernando bisa tahu di mana letak seluk-beluk bank itu dan tersimpannya kotak deposito. Beruntung saat Yanto memeriksa kamera yang dia bawa, Fernando terlebih dulu bisa mengambil kartu memorinya. En estos momentos, a la Secretaría de Derechos Humanos, por favor, meten un lío. Akhirnya Fernando berhasil terbebas dan kembali berkumpul bersama ketiga rekannya untuk membahas rencana yang akan mereka lakukan. Karena tempat tersimpannya brankas loker deposit cukup dekat dengan pos penjaga, mereka harus mencari cara lain agar aksi mereka gak ketahuan bagaimanapun caranya. Setelah semalaman, Mario mencoba menelusuri, mengidentifikasi luar Bang Rio. Mario dan Fernando menyimpulkan kalau mereka harus menggali lubang dengan cara miring. Mereka yakin dengan cara itu aksi mereka gak akan ketahuan oleh para penjaga. Hal itu dikarenakan getaran yang mereka buat cukup jauh dengan pos penjaga. Malam harinya, Fernando and the gang pun kemudian mulai memasuki terowongan untuk segera melancarkan aksi mereka. Kali ini terlebih dulu Sebas membuat sebuah lubang untuk jalan masuk mereka nanti. Karena Mario belum tahu bagaimana kunci dari kotak deposit yang akan mereka bobol, dengan nekat dan terpaksa, Mario berpura-pura sebagai nasabah yang akan menyimpan barang berharganya di Bank Rio. Melihat kalau kunci loker deposit masih bisa dia akali, Mario sangat bahagia karena rencana mereka bisa aja berhasil. Setelah membuat terowongan kecil, Fernando mengajak rekannya yaitu Marciano, si pemilik mobil van merah, agar ikut beraksi bersama mereka. Saat ini Mario, Fernando, dan Marciano berada tepat di atas gorong-gorong tempat mereka keluar nanti. Ok. No sé lo que te dice. Vamos todos juntos. Sayangnya gak lama dari itu muncul beberapa polisi yang mendapat laporan dari warga sekitar tentang kegiatan kelompok Mario yang mencurigakan. Untungnya sebelum polisi itu mengetahui maksud dari mereka, Alberto bersama istrinya yang bernama Turca datang dan menjelaskan kalau kelompok Mario adalah rekan mereka yang menunggu kedatangannya. Muy bien, entonces. Estamos. Agradezco oficialmente. Di rumah Alberto, Mario bersama yang lain begitu heran kenapa Alberto malah memberitahu istrinya soal aksi perampokan yang akan mereka lakukan. Agar rencana mereka berhasil, Alberto berkata kalau dia gak bisa menyuntik mereka dana jika gak diberi izin sang istri. Mau gimana lagi, karena udah terlanjur, Marciano dan rekannya yaitu Debauza mau gak mau harus menerima kalau hasil mereka akan dibagi lagi dengan Turca. Saat Fernando bersama kelompoknya lagi asik menggali terowongan, tiba-tiba alat yang mereka pakai rusak. Hal itu membuat Mario saat itu juga ingin keluar dari tim karena misi yang akan mereka lakukan sepertinya akan sangat sulit dan bukan bagi perampok amatiran seperti mereka. Untuk menenangkan dirinya, Fernando menatapi bintang-bintang bersama pacarnya yang bernama Escribana. Dari percakapan mereka, Fernando gak sengaja mengingat kalau bintang yang mereka lihat saat ini adalah bintang yang beberapa tahun lalu. Dengan kata lain, sebenarnya bintang yang dilihat Fernando udah hilang atau berganti posisi sebelum mereka menyadarinya. Mengingat kata-kata itu, Fernando segera menghampiri Mario di kediamannya. Di depan Mario, Fernando menjelaskan kalau misi mereka akan tetap dilanjutkan, di mana kali ini mereka akan masuk melalui pintu depan. Selanjutnya mereka akan keluar menggunakan terowongan atau jalur bawah tanah yang telah mereka buat. Dengan cara itu, polisi baru menyadari kalau para pencuri telah kabur saat polisi baru menerobos masuk ke dalam bank.
Sebelum beraksi, Fernando mengumpulkan semua kelompoknya dan memberi Mario sebuah buku karya terbaik dari seorang aktor, di mana dengan buku itu Mario bisa beradaptasi bagaimana menjadi penjahat profesional kelas kakap. Tenés que ser vos. Setelah mengikuti arahan dari Fernando dan juga mengikuti latihan akting, Mario kembali menghampiri semua kelompoknya. Tapi di sini Mario malah marah-marah dan menodongkan senjata api pada mereka. Hal itu dilakukan Mario karena dia mendapat informasi kalau salah satu dari kelompoknya adalah seorang cepu. Es de juguete, boludo. Tapi itu semua ternyata hanyalah sebuah tipuan sekaligus bukti di mana dengan senjata replika aja mereka bisa membuat orang-orang panik. Dan itu juga agar mereka gak mendapat hukuman yang sangat berat nanti jika tertangkap. Atas hal itu, Fernando dan Mario menyarankan kelompoknya agar menggunakan senjata replika atau senjata mainan. Se va a enterar la cana que usamos réplicas. Setelah itu, Fernando bersama Sebas kemudian membuat sebuah alat khusus agar bisa membobol kotak deposit dengan cepat. Secara mengejutkan, Sebas yang pandai membuat eksperimen yang mustahil pun bisa membuka sebuah kotak deposit percis hanya dengan hitungan detik aja. Wow! Singkat cerita, aksi perampokan mereka pun akhirnya dimulai di mana terlihat kini Sebas terlebih dulu masuk ke dalam terowongan melanjutkan penggaliannya yang tinggal sedikit lagi. Sedangkan Fernando dan Alberto memasuki bank terlebih dulu. Mereka sengaja berpisah karena Mario dan De Bauza datang belakangan karena mereka menggunakan mobil lain yang membawa alat khusus pembobol kotak deposit dalam bagasi mobilnya. Setelah semua berada di posisi masing-masing, Fernando and the Gang pun kemudian memakai sebuah masker hitam guna menutupi identitas mereka. Gak perlu membuang waktu lama, mereka pun langsung menodongkan pistol, menyuruh semua orang untuk tiarap. Melihat para perampok mulai menjarah bank tersebut, Yanto pun segera menyalakan alarm darurat dan menghubungi kantor polisi. Sebelum para polisi itu datang, kelompok Fernando terlebih dulu mengunci pintu keluar bank. Etapa 1, Cucú. Venimos, levantad. Setelah menampakkan diri pada polisi kalau mereka punya senjata dan menyandra tawanan, polisi gak bisa berbuat banyak, hanya bisa memanggil bala bantuan lain agar menghentikan aksi perampokan itu. Sementara dalam bank, Fernando dan Mario sengaja menyandra seorang asisten manajer agar Yanto mau keluar menyerahkan diri. Abrí, Martín, por favor, abrí. Salí porque la mato. Yanto yang takut pun mau untuk keluar menyerahkan dirinya pada kelompok Fernando. Setelah semua peluru dalam senjata Yanto dilucuti, Mario sengaja membiarkan Yanto untuk keluar agar bisa memberikan sebuah keterangan pada polisi. Te mueves de acá y te mato. Está lleno de rehenes, ¿estamos? Si asisten manajer pun kemudian dimasukkan Fernando ke sebuah ruangan khusus dan menguncinya. Setelah semuanya sesuai rencana, Fernando menyuruh rekan-rekannya untuk menghancurkan kamera pengawas. Semua kamera pengawas udah dihancurkan dan kini Sebas mulai menampakkan diri melalui jalur terowongan yang mereka buat. Sekarang Sebas dan Fernando bergegas mengambil alat di mobil yang sebelumnya Mario bawa. Sebas bersama Fernando membobol satu persatu kotak deposit dan mengumpulkan isinya. Dan sebelum melancarkan aksi itu, Fernando memberi aba-aba pada gengnya agar mulai menghitung waktu. Sementara di luar bank, terlihat para polisi dan militer udah berkumpul mencari cara agar mereka bisa menghentikan para perampok. Menurut informasi yang diberikan Yanto, kepala polisi di sana yang sekaligus ahli negosiasi bernama Miguel pun mengetahui kalau para perampok sangat berbahaya.
Di waktu yang sama terdapat seorang tawanan yang minta izin agar bisa buang air kecil. Gak mau pria itu kencing dalam celana, tentu Mario dan De Bauza pun menyuruh pria itu kencing di pot bunga. ¿No quiere salir? Gak lama kemudian terdengar suara gerasak-gerusuk dari atap. De Bauza yang tahu kalau itu semua adalah para polisi yang akan mengepung mereka sangat ketar-ketir. Di tengah situasi was-wasnya itu, Mario dihubungi langsung oleh Miguel dari ponsel Yanto yang Mario bawa. Dan Miguel mengajaknya untuk bernegosiasi. Dan mendengar ajakan itu, tentu Mario langsung melancarkan tugasnya berpura-pura layaknya seorang penjahat profesional. Sácame a toda la gente que está en el techo. No quiero ver. Dengan sebuah ancaman, jika Miguel gak segera menarik pasukannya yang ada di atas bank, Mario akan membunuh semua sandera. Miguel yang gak mau mengambil resiko pun akhirnya mengikuti arahan dari Mario dan memerintahkan pasukannya mundur. Setelah itu Mario menyuruh Miguel untuk menampakkan dirinya. Ese sos vos. Pada kesempatan itu, Mario berkata kalau dia berjanji akan membebaskan para sandera satu persatu tanpa adanya luka kalau Miguel mau mengikuti perintahnya dan memanggil seorang jaksa sebagai pembelaan. Sementara itu terlihat dengan jelas Fernando dan Sebas gak terasa udah berhasil membobol sebagian kotak deposit. Singkat cerita, Miguel berhasil mendatangkan seorang jaksa yang mau bekerja sama dengan mereka dan di waktu yang bersamaan, seorang pria yang sebelumnya minta buang air kecil pada De Bauza lagi dan lagi minta izin untuk ke toilet. Karena kesal, Mario pun sengaja membebaskan pria itu. Saat akan dipintai keterangan oleh Miguel, pria yang berhasil terbebas itu malah gak bisa berkata apa-apa. Melihat kalau si pria kencing di celana, Miguel yang mengerti pun segera meninggalkannya dan kembali menghubungi Mario. Kotak demi kotak berhasil Fernando and the Gang bobol dan betapa terkejutnya mereka melihat kalau hasil dari sebagian yang mereka dapatkan udah sangat banyak. Tapi mereka gak tahu kalau di luar bank udah banyak sekali pihak berwajib yang siap untuk menyergap mereka. Sesaat kemudian terdengar bunyi dari sebuah ponsel yang merupakan milik seorang nenek tua bernama Susan alias Susan. Yah, nenek itu berkata kalau bunyi yang mereka dengar merupakan alarm ulang tahunnya. Mendengar hal itu, Mario yang notabene-nya adalah orang baik pun kemudian menyuruh semua tawanan untuk merayakan hari ulang tahun Susan. Sebagai hadiah, Mario mengembalikan tas milik Susan dan menitipkan Susan magazin peluru untuk diserahkan pada Yanto. Karena ternyata Susan sengaja dibebaskan oleh Mario agar para polisi percaya dengan mereka. Mario kemudian kembali menghubungi Miguel untuk menceritakan kalau dia pasti menepati janji asalkan Miguel mau bekerja sama. Tanpa sepengetahuan Mario, diam-diam Miguel udah mengutus seorang sniper untuk menembaknya. Tapi alangkah terkejutnya mereka saat Mario berpindah dari tempat duduknya yang seakan-akan tahu rencana yang akan mereka lakukan. Dice que se va a entregar. ¿Y vos qué pensás? Beberapa waktu kemudian, Sebas yang lagi asik membobol kotak deposit tiba-tiba dikagetkan dengan alatnya karena gak berfungsi. Tampaknya alat yang mereka pakai mencapai batas suhu yang telah ditentukan. Mau gimana lagi agar rencana mereka berhasil membobol semua kotak deposit? Sebas dan Fernando meminta Mario agar memperlambat waktu agar alat pembobol mereka kembali berfungsi. Se recalentó el cañón power y necesitamos más tiempo para volver a usarlo. Di waktu yang sama, Mario dihubungi oleh Miguel yang udah membawa jaksa yang bernama Chester untuk memenuhi keinginan Mario. Di sini Mario yang mendapat perintah untuk mengulur waktu pun menyuruh Miguel agar menelepon jaksa kenalannya yang lain karena Chester merupakan jaksa yang licik. Setelah diberi nomor ponsel dari salah seorang tawanan di sana dan menyebut nama dari majalah yang dia lihat, Miguel percaya aja dan berjanji akan menelepon orang itu. Arrancó.
Saat alat kembali berfungsi, Fernando dan Sebas kembali melancarkan aksi mereka dan mempercepatnya karena mereka udah membuang banyak waktu. Dan gak lama kemudian, benar aja Miguel yang percaya dengan omongan Mario tadi menyuruh Chester menghubungi nomor yang diberikan Miguel yang kini diangkat oleh De Bauza yang berpura-pura sebagai seorang jaksa kenalan Mario. Ya estoy saliendo. Gracias. Sonia, me voy. ¿Sí? Setengah jam kemudian, lagi dan lagi alat yang digunakan Sebas kembali mati karena mereka cukup menggeber alat itu. Karena waktu mereka tinggal 5 menit lagi, Mario berinisiatif meminta Miguel memberikannya 5 box pizza. Setelah itu, Fernando pun memerintahkan kelompoknya agar melancarkan rencana selanjutnya. Fernando and the gang mulai berbondong-bondong mengangkut semua hasil rampokan mereka, memasukkannya ke dalam lubang yang telah mereka buat. Setelah semua hasil rampokan udah mereka pindahkan, kini giliran Mario yang menyuruh para tawanan untuk diam di tempat mereka karena Mario diam-diam kabur melarikan diri menghampiri Fernando. Tapi sebelum itu, ternyata Fernando yang ingin membuktikan kalau senjata yang mereka pakai cuman replika, meletakkan semua senjata kelompoknya di depan pintu besi sembari menempelkan sebuah tulisan agar para polisi bisa membacanya. Singkat cerita, Fernando bersama kelompoknya berhasil masuk ke terowongan, kabur melarikan diri dengan sangat bersih. Menyadari kalau para perampok telah pergi, para tawanan pun segera keluar dari bank, membuat Miguel langsung mengerahkan pasukannya. Saat Miguel bersama semua pasukannya telah berhasil menguasai bank, kelompok Fernando diam-diam udah berada di perahu karet yang sebelumnya telah mereka sediakan untuk kabur membawa semua harta perampokan. Menyadari kalau para perampok berhasil membodohi mereka, Miguel sangat emosi karena bisa-bisanya dibodoh-bodohi oleh para perampok. Miguel yang kini tahu mereka kabur dari terowongan bawah tanah langsung memasuki terowongan itu. Tapi sayangnya para perampok udah berhasil kabur melarikan diri. Kini Fernando bersama kelompoknya udah berada di titik penjemputan di mana mereka mengangkut semua barang hasil rampokan. Mereka memasukkannya ke dalam mobil van yang udah dimodifikasi dan dibawa oleh Marciano. Setelah berhasil mengangkut semua hasil rampokan, Fernando dan kelompoknya sedikit kaget saat polisi tiba-tiba muncul. Untungnya polisi itu gak sadar kalau merekalah para perampok yang berhasil merampok Bank Rio. Wow! Dengan hasil yang mereka dapatkan, Fernando and the gang begitu takjub karena mereka bisa mendapatkan harta sebanyak itu. Masing-masing dari mereka pun mulai mengambil bagiannya dan menggunakan harta rampokan mereka untuk kepentingan pribadi. Terlihat kini Fernando yang doyan traveling lagi terbaring di tendanya sembari menonton siaran televisi yang menayangkan berita perampokan Bank Rio. Sedangkan Mario kini bersantai di bak mandi sembari menatapi cincin berlian yang dia dapat. Dan di waktu yang sama Alberto membeli sebuah mobil mewah untuk menghadiahi istrinya. We're gonna fall in love. Sementara De Bauza berniat menyimpan semua uangnya itu karena dia ingin membangun gereja bernuansa klasik mewah. Sebas menggunakan sebagian uangnya untuk menghibur anak dan istrinya. Ya, pada intinya semua anggota kelompok Fernando pun menikmati harta hasil rampokan itu. But let's make all cry. Hingga di suatu hari secara mengejutkan Alberto yang pulang bermesraan dengan salah seorang wanita penghibur dipergoki oleh Turka yang tentu aja sangat marah atas tindakan suaminya itu yang udah kelewat batas. Dengan penuh rasa kecewa, Turka pun mentalak Alberto dan melaporkan tindakan suaminya itu yang baru-baru ini merampok Bank Rio. Haduh.
Dengan informasi yang didapat, polisi segera menangkap Alberto dan menyita semua hasil rampokannya yang dia simpan di atap rumah. Mengetahui berita tertangkapnya Alberto, Fernando pun seketika pergi keluar kota. Hold your horses, now of course it's too simple. Para polisi kini telah mulai menangkap satu persatu dari kelompok Fernando setelah Alberto, Marciano lah yang mereka tangkap, kemudian Sebas, dan selanjutnya Mario yang lagi berada di kediaman Lu untuk makan bersama. Dalam perjalanan, Miguel mendapat informasi dari para anak buahnya kalau De Bauza terpaksa mereka lumpuhkan karena dia menyandra istrinya. Kini Mario yang udah berada di kantor polisi dihampiri oleh Lu yang telah berbicara dengan pengacara, dan disitulah Mario mengatakan rasa penyesalannya karena telah berbuat kriminal. Tapi semua itu Mario lakukan demi bisa membahagiakan putri tercintanya yaitu Lu. Sebelum berpisah dengan anaknya, Mario mengatakan kalau dia sangat mencintai Lu sampai kapanpun. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itulah sebuah kutipan yang pas dengan kondisi Fernando saat ini. Karena meski Fernando udah pergi keluar kota hingga ke alam bebas, Fernando tetap aja berhasil tertangkap. Beberapa tahun kemudian terlihat Mario yang udah bebas terlebih dulu menyambut Fernando yang baru aja keluar dari penjara. Sepertinya setelah aksi perampokan mereka beberapa tahun lalu, Mario dan Fernando udah menyimpan sebagian uang hasil rampokan mereka, karena kita bisa lihat Mario kini menggunakan mobil mewah yang akan mengantarkan Fernando pergi ke tempat yang sebelumnya mereka rencanakan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad, sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Coba deh kalian tonton langsung full filmnya ya, karena seru banget loh. Mind blowing banget deh aksi-aksi mereka. Tapi seperti apa yang saya katakan tadi, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Nah, oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.